Halo, saya Dr. Rahayu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan atau menonton podcast ini. Hari ini, kita akan membahas satu topik yang sering dianggap tabu, sering dibicarakan pelan-pelan, bahkan sering dipendam bertahun-tahun, yaitu usia 60+, apakah hubungan intim masih penting? Saya ingin langsung mengatakan di awal, topik ini bukan soal nafsu, bukan soal kuat atau tidak kuat, tapi soal kesehatan, kedekatan, dan kualitas hidup. Jika Anda berusia 60 tahun ke atas, atau memiliki orang tua, pasangan, atau kerabat di usia tersebut, podcast ini penting untuk Anda dengarkan sampai selesai. Salah paham besar tentang lansia dan hubungan intim. Banyak sekali anggapan di masyarakat bahwa sudah tua, tidak perlu lagi, sudah umur segini, ngapain? Yang penting ibadah, bukan itu. Sebagai dokter, saya ingin luruskan. Hubungan intim tidak otomatis berhenti karena usia. Yang berubah adalah cara, ritme, kebutuhan, maknanya. Tubuh menua, iya, tapi kebutuhan akan sentuhan, kelekatan, dan rasa dicintai tidak ikut menua. Apa itu hubungan intim sebenarnya? Hubungan intim bukan hanya soal hubungan badan. Hubungan intim mencakup sentuhan, pelukan, pegangan tangan, tatapan hangat, rasa aman dengan pasangan. Di usia 60+, seringkali kedekatan emosional justru lebih penting daripada performa fisik. Banyak pasangan lansia berkata pada saya, "Dok, sekarang kami tidak sering, tapi rasanya lebih hangat." Dan itu sangat sehat. Perubahan tubuh setelah usia 60 tahun. Mari kita bicara medis dengan bahasa sederhana. Pada pria, testosteron menurun perlahan, ereksi bisa lebih lambat, tidak sekeras dulu, waktu pemulihan lebih lama. Pada wanita, estrogen menurun, area intim lebih kering, sensitivitas berubah, lebih butuh rasa aman dan nyaman. Ini normal, bukan penyakit. Masalah muncul ketika perubahan ini tidak dipahami, tidak dikomunikasikan, dianggap aib. Apakah hubungan intim masih aman di usia 60+? Jawaban saya sebagai dokter, jawabannya aman, selama disesuaikan kondisi tubuh. Bahkan secara medis, hubungan intim yang sehat dapat menurunkan stres, memperbaiki kualitas tidur, menjaga kesehatan jantung ringan, meningkatkan hormon bahagia, menguatkan ikatan pasangan. Yang perlu diperhatikan, penyakit jantung berat, nyeri dada, sesak, tekanan darah tidak terkontrol. Jika ada kondisi tersebut, konsultasi dulu ke dokter, bukan berhenti total tanpa arahan. Kesalahan yang sering terjadi di usia 60+. Kesalahan yang sering saya temui, memaksakan diri, ingin seperti usia 30 tahun, akhirnya cedera atau stres. Diam-diam menderita, ada nyeri, tidak nyaman, tapi tidak pernah dibicarakan. Mengukur diri dari masa lalu, padahal tubuh sudah berubah. Menghindari total, karena takut, malu, atau minder. Ingat, hubungan intim yang sehat tidak menyakiti tubuh dan tidak melukai perasaan. Peran komunikasi pasangan, ini bagian terpenting. Banyak masalah di usia 60+ bukan karena fisik, tapi karena tidak pernah ngobrol, sama-sama sungkan, sama-sama menunggu. Cobalah mulai dengan kalimat sederhana. Aku ingin dekat, tapi dengan cara yang nyaman. Kita pelan-pelan saja. Yang penting kita bersama. Kedekatan tidak selalu harus berakhir pada hubungan badan. Kapan hubungan intim menjadi tidak sehat? Sebagai dokter, saya harus jujur. Hubungan intim menjadi tidak sehat jika dipaksakan, menyebabkan nyeri, menimbulkan kecemasan, membuat salah satu pihak tertekan. Di usia 60+, kualitas jauh lebih penting daripada frekuensi. Pesan khusus untuk pria dan wanita. Untuk pria, Anda tidak perlu membuktikan apapun. Kehadiran dan perhatian jauh lebih berharga. Kuat bukan ukuran cinta. Untuk wanita, Anda berhak merasa nyaman. Tidak perlu memaksakan diri. Sentuhan emosional sangat penting. Hubungan yang sehat adalah yang disepakati bersama, bukan yang dipaksakan oleh ego. Penutup dan pesan dokter. Saya ingin menutup dengan pesan ini. Usia 60+ bukan akhir dari kedekatan, bukan akhir dari keintiman, bukan akhir dari rasa dicintai. Hubungan intim di usia lanjut bukan soal masih bisa atau tidak, tapi soal masih mau saling menjaga atau tidak. Jika ada keluhan fisik,
nyeri, atau penyakit tertentu, jangan malu untuk berkonsultasi dengan dokter. Saya Dr. Hayu. Terima kasih sudah mendengarkan. Jaga kesehatan, jaga hubungan, dan jaga diri Anda dengan penuh kasih.